Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan gedung stasiun Tanah Abang yang baru yang dalam tahap penyelesaian pembangunan. Nantinya ke depan gedung ini akan dapat menampung 300.000 penumpang setiap harinya atau 3 kali lipat dari penumpang yang dilayani stasiun Tanah Abang saat ini. Adapun progres pembangunan untuk struktur bangunan dan konstruksi telah mencapai 82% lebih. Kemudian untuk fasilitas operasi sudah 95% yang terdiri dari sistem pensinyalan dan juga listrik aliran atas. Adapun sisi dalam dari stasiun Tanah Abang yang baru yang terdiri dari bagian melingkar, ya, akses dari luar, dan bagian di sisi belakang ke arah peron adalah seperti di gambar. Akses melingkar sudah ada pengerjaan plafon, kemudian akses di sisi belakang ini dapat kita lihat adanya pengerjaan penyelesaian peron 0 dan peron 1, serta sudah ada eskalator yang menghubungkan lantai 2 sampai ke lantai area peron. Desain secara keseluruhan stasiun Tanah Abang nantinya akan seperti yang ada di gambar. Ada gedung melingkar yang tadi sudah selesai ya sebagian besarnya, dan ada tulisan stasiun Tanah Abang. Akses menuju ke dalam ke area gedung melingkar tersebut ada koridor dengan kanopi, kemudian juga dilengkapi area parkir di sisi sampingnya. Lalu ada area terbuka hijau dengan banyaknya tanaman-tanaman yang ada di sekitar stasiun. Ditambah lagi ke depan akan ada hunian vertikal di area ini. Kita akan turun dari rangkaian kereta KRL Duri. Di sini ibunya melompat ke bawah dan ini lantai peronnya memang tidak sama tinggi dengan lantai kereta. Lumayan tinggi kalau kita perhatikan tadi itu sekitar 20 cm, sehingga dibutuhkan kehati-hatian bagi para penumpang, terutama bagi ibu hamil, anak kecil, lansia, dan juga para disabilitas. Langsung saja kita lihat di depan, di sini sudah ada rel kereta yang dipersiapkan untuk nanti masuk ke dalam stasiun yang baru di peron 0 dan peron 1. Jadi rel tersebut ataupun treknya akan berada di antara dua peron. Kemudian satu trek lagi ini juga sedang dalam tahap pengerjaan. Nantinya akan berada di samping dari peron 1. Peron 1 di mana? Ini persis di depan kita. Nah, peron ini tidak sejajar dengan peron yang sudah ada yang di mana kita berada, peron 2 dan peron 3 ya. Lalu untuk jalur kereta yang berada di samping kita ini akan dipindahkan nampaknya ke arah peron 1. Dan nasib peron 2 kita belum ketahui apakah akan dilebarkan, disesuaikan dengan peron 0 dan peron 1 panjangnya. Nanti kita akan lihat ke depan. Ini adalah antrian penumpang yang sore hari ini cukup ramai menuju ke area di sekitar Tanah Abang. Kemudian di samping dapat kita lihat jembatan penyeberangan orang di atas ya, ataupun sky bridge. Ini berada di dalam rangka-rangka yang sudah disiapkan dan nampaknya akan diintegrasikan dengan stasiun Tanah Abang yang baru. Di bagian bawah di seberang kita ini masih di pagar seng peron satunya. Kemudian terdapat spanduk-spanduk berisi himbauan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja ini terkait dengan K3. Lalu ada tadi ya informasi tentang permohonan maaf, pekerjaan berlangsung tentu sedikit sebanyaknya mengganggu aktivitas dari para penumpang yang ada. Ke arah peron 1 dapat kita lihat di sana relnya sudah terpasang di atas bantalan rel, sayang sekali ketutup oleh kereta bandara. Kemudian sudah ditaruh batu-batu balas dan nampaknya rel tersebut ya ataupun trek itu berada lebih rendah dibandingkan dengan trek kereta yang ada di samping kita. Kemungkinan untuk menyesuaikan tinggi peron yang ada dengan trek yang agak lebih di bawah tersebut. Untuk persinyalan seperti yang kita bisa lihat di depan itu ada lampu-lampu dan lainnya. Ya, itu sudah 95%. Berarti secara sistem komunikasi di sini nampaknya akan segera selesai. Kita lihat ke bagian atas, atap yang terpasang di bagian paling atas sekali itu ada atapnya, kemudian di bawah ada semacam busa yang namanya rope wall dan juga ada aluminium. Nah, pelapis-pelapis tersebut memang dimaksudkan untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan stasiun nantinya.
Listrik aliran atas ataupun kabel udara di sini sudah dipasang, bahkan sudah diperpanjang ya dari tiang yang ada di depan. Nantinya akan dipakai oleh kereta yang akan merapat ke peron yang baru, peron 1 di bagian depan menggunakan pantograf ya. Jadi berbeda dengan LRT Jakarta yang kita kunjungi kemarin, sistem catu dayanya di sini adalah menggunakan listrik aliran atas melewati kabel udara yang ada di sini. Sedangkan untuk LRT Jakarta, LRT Jabodebek menggunakan listrik aliran bawah yang rangkaian keretanya mengambil listrik melalui bagian samping di sisi bawah kereta. Jadi tidak ada kabel udara. Nah, yang baru di sini menggunakan rangka-rangka besi berwarna kuning dan sudah selesai. Pengerjaan dinding untuk stasiun ini baru ada di sisi depan ya, namun sebagian besar sudah terpasang, sedangkan yang ke arah peron tentu akan terbuka seperti ini, yang di sisi atas belum ditutup. Untuk lebih jelas, kita akan melihat sisi atas melalui jembatan penyeberangan orang yang ada. Untuk akses menuju ke lantai Sky Bridge ya, ataupun lantai atas di sana bisa menggunakan eskalator, bisa menggunakan anak tangga, dan ada dua sisi, yaitu di sisi utara dan di sisi selatan. Sisi selatan nanti akan ketemu dengan gedung stasiun Tanah Abang yang lama, dan itu bukan dari stasiun Tanah Abang yang dibangun di zaman Belanda ya, karena sudah ada bangunan baru. Dan ini adalah para penumpang yang akan menuju ke rangkaian kereta. Pada saat jam-jam berangkat kerja, stasiun ini benar-benar sangat padat dan setiap harinya itu 100.000 penumpang. Jadi kita bisa bayangkan betapa area di sini penuh dengan orang dan antri untuk naik ke jembatan penyeberangan Sky Bridge atau juga turun ke area peron. Peronnya sendiri yang kita lihat sudah cukup ya, tidak lagi memadai bila jumlah orang sebanyak ini berada di peron. Tentunya harus dibuat lebih lebar atau diperbanyak jumlah peronnya, dan itu yang sedang dilakukan. Berarti nanti jembatan penyeberangan orang ini ataupun Sky Bridge ini akan terintegrasi nampaknya dengan stasiun Tanah Abang yang baru yang ada di depan kita ini. Bahkan untuk deck ya ataupun beton-beton precast persegi panjang yang dipakai untuk sebagai lantai sudah mulai diarahkan agar dapat dipasang menuju ke jembatan penyeberangan orang di mana kita berada ini. Sebentar lagi juga disambungkan ke sini karena rangka bajanya sudah berada persis di samping dari JPO. Bagian atas dari lantai 2 yang kita bisa lihat di sini ke arah atap dan juga ke arah aluminium yang ada di bawah atap tersebut sudah dipasang rangka-rangka aluminium lagi untuk ditutup dan menjadi plafon. Nah, pemasangan listrik seperti yang kita bisa perhatikan di depan sudah ada kabel-kabel listriknya yang bisa dipergunakan untuk lampu penerangan dan juga kepentingan lainnya. Tinggal nanti pemasangan sistem pemadam kebakaran ya, ataupun sprinkle misalnya seperti itu. Di bagian bawah ini sudah ada trek yang selesai ya, dan berada di antara peron 0 dan peron 1. Satu trek. Dan sudah juga ditambahkan batu balas. Nah, peronnya sudah dipasang keramik-keramik dan berada di antara tiang-tiang ataupun pilar-pilar baja di sini. Penggunaan rangka-rangka baja agar lebih cepat proses pembangunannya dan tetap kuat ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di bagian bawah lagi kita dapat ornamen-ornamen berwarna kuning. Sebenarnya kuning itu hanya penutupnya. Nanti warna aslinya itu akan kelihatan setelah penutupnya dibuka. Dan ornamen-ornamen tersebut dipakai pada bagian melingkar ya dari sisi gedung stasiun Tanah Abang yang ada di bagian depan. Ke atas dari area jembatan penyeberangan orang di sini juga sudah disiapkan rangka-rangka. Dan rangka-rangka ini akan ditambahkan tadi aluminium, kemudian rope wall,
dan juga ada atap di atasnya sehingga benar-benar dapat melindungi penumpang ya dari panas yang ada. Prosesnya masih berlangsung, nampaknya JPO ini akan segera masuk ke dalam bagian dari stasiun Tanah Abang. Di arah selatan dapat kita lihat di sini di bawah dari jembatan kendaraan bermotor ya, ada trek yang sudah diarahkan masuk di antara peron 0 dan peron 1. Peron 0 di bagian kiri, peron 1 ada di sisi kanan yang masih ada pilar bajanya. Kemudian di samping dari peron 1 nanti juga akan ada rel kereta yang tadi ya berhenti di peron 1. Dan peron 2 yang belum kita ketahui di mana kereta saat ini berada ya di depan kita, atau tadi di mana kita turun nasibnya seperti apa. Untuk lantai peronnya di sini makin ke arah selatan makin tajam ya ataupun makin sempit. Dan ini adalah sambungan rangka-rangka baja yang dipergunakan untuk membentuk struktur bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Luas dari stasiun ini adalah 12.000 meter persegi. Ya, jauh lebih luas dibandingkan dengan stasiun Tanah Abang yang sudah ada sebelumnya, baik yang ada di sisi selatan gedung lama, apalagi yang ada di samping kita. Ini hanya seperti area laluan saja ya, ditambah lagi ada area komersial dan ruang publik seperti musola dan juga toilet serta ATM tentunya. Untuk peron 0 sama dengan yang arah sisi utara, di sini sudah dipasang ubin. Ada pipa ya yang kita lihat ini berwarna merah. Ini kita belum tahu pipa apa. Kemudian rel yang akan masuk ke sini sebenarnya sudah disambungkan di bagian ujung. Hanya saja tentu belum diaktifkan ya. Nanti rel itu juga akan pecah dua lagi. Satu masuk ke di antara peron 0 peron 1, satu lagi akan pecah ke arah samping peron 1, satu lagi mungkin akan pecah ke samping dari peron Pulau 2. Dan di bagian atas dari JPO yang kita lewati Skybridge ya sudah siap rangka-rangkanya. Ini rangkanya membentang dari yang sisi utara tadi. Tinggal dilanjutkan dengan pemasangan aluminium ditambah pelapisnya dan juga atap, maka selesailah bagian dari penutup ya, JPO yang kita lewati. Apakah akan dibongkar? Kita juga belum tahu. Karena kalau dibiarkan seperti ini jadinya agak aneh ya. Kalau dibongkar berarti akan disesuaikan dengan lantai stasiun Tanah Abang yang baru. Ini penampakan dari luar untuk Skybridge-nya. Dan ada eskalator untuk naik turun. Stasiun Tanah Abang ini melayani penumpang yang melewati area ini menggunakan kereta Cikarang Line, kemudian juga kereta Rangkas Bitung, dan kereta yang bolak-balik dari Duri ke Manggarai. Dari sisi samping ke arah utara dapat kita lihat di sini lantai stasiun sudah terpasang sempurna. Kemudian sudah ada dinding, di sana sudah ada sekat-sekat di bagian dalam yang akan dipakai untuk area komersial. Ke arah jembatan penyeberangan orang yang kita lewati, Skybridge juga sudah tersambung dengan baja-baja, rangka-rangka baja. Di sisi bawah dapat kita lihat ornamen-ornamen yang masih ditaruh ya, nantinya akan dipasang secara keseluruhan di bagian depan dari area melingkar gedung stasiun Tanah Abang yang baru. Target pengerjaan sebenarnya adalah di akhir tahun kemarin, namun mungkin akan selesai ya kalau kita perhatikan di Lebaran ataupun setelah Lebaran mungkin. Model atapnya agak bertingkat di sini kalau kita lihat. Ada bagian di sisi tengahnya yang lebih tinggi, kemudian ada bagian yang di sisi pinggir. Nampaknya juga dua sisi ya, sisi pinggir timur dan sisi pinggir barat. Kita akan turun ke area gate. Nantinya kita keluar dari stasiun Tanah Abang ini dan melihat sisi depan lebih banyak dari proses-proses pembangunan stasiun Tanah Abang yang baru.
Nah, gedung ini juga kita belum tahu nanti akan dimanfaatkan seperti apa. Yang jelas di sini yang kita perhatikan masih banyak yang duduk menggunakan, ada yang lantai, ada yang duduk menggunakan bagian pinggir dari pertokoan ataupun kios-kios yang ada. Sebaiknya memang disiapkan kursi-kursi dikarenakan para penumpang di sini juga bukan hanya anak-anak muda atau remaja atau orang dewasa, tapi juga cukup banyak para lansia. Anak kecil seperti yang ada di depan atau ibu hamil misalnya atau disabilitas. Mereka terkadang setelah berjalan agak jauh membutuhkan tempat buat beristirahat dan kemudian berjalan kembali. Nah, kalau harus duduk di lantai seperti yang ada di depan, tentunya menghambat orang yang lewat, ditambah lagi kurang estetik. Kita baru saja keluar dari stasiun Tanah Abang yang lama ya, bisa dibilang seperti itu. Di sini ada koridor dengan kanopi. Lalu ada koridor lagi yang berwarna putih ini, tiang-tiangnya sudah kelihatan nanti akan ditambahkan kanopi dan menjadi akses untuk masuk ke dalam stasiun Tanah Abang yang baru. Kurang lebih seperti ini ya, bagian atasnya sudah disiapkan rangka-rangka dari koridornya, tinggal dipasang atap ataupun kanopi. Lalu untuk tadi ornamen-ornamen yang berwarna kuning yang kita bisa lihat di sini itu hanya pelapis. Nanti mungkin pelapisnya dibuka, maka akan membentuk sesuatu yang sudah dirancang ataupun didesain yang ada di gambar. Pemasangannya cukup rapi dan sudah mulai melingkar secara menyeluruh, tinggal sedikit lagi. Di bagian dalam juga kita bisa lihat di area melingkar gedung tersebut ya. Sudah ada plafon juga yang melingkar, kemudian nantinya mungkin akan lebih indah pada saat sudah selesai. Ini rangka-rangka dari koridor akses. Ada dua, nanti kita akan lihat yang sisi utara. Masih ditutup seng. Seng ini kalau tidak salah sudah diganti ya. Mungkin sudah diganti yang kedua ini. Sebelumnya seng ini sempat ada yang bengkok, ada yang sudah tidak beraturan bentuknya, kemudian diganti hingga saat ini kita lihat ya mirip lah ya, tetap ada yang bengkok, ada yang tidak beraturan bentuknya, seperti itu. Ini pentingnya menjaga fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Nah, koridor yang ini akan tersambung dengan akses Transjakarta yang ada di depannya. Lalu untuk menuju ke arah pickup zone dari angkutan-angkutan online juga ada di depan, sudah disiapkan. Baik, kita intip sedikit lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Nampaknya cukup megah. Dari ada plafon, ada lagi di bawahnya bentuk melingkar. Mungkin nanti akan ada lampu-lampu dan seterusnya. Anak tangga menuju ke area tersebut, di sini dipasang ubin-ubin ya. Semuanya menggunakan rangka-rangka baja. Dan ini adalah ornamennya. Tinggal dilepas lapisan berwarna kuning nantinya. Untuk ubin-ubin sudah banyak yang dipersiapkan di area tangga. Baik, kita pindah lagi ke area yang lebih di depan. Apalagi area ini nanti menjadi bersih, rapi, hijau. Ya, kemudian angkutan-angkutan kota di sana ditata dengan baik. Lalu dibuatkan WC umum mungkin di luar karena di sana masih ada tercium bau pesing. Dan ini adalah koridor akses dengan kanopinya yang sudah terpasang untuk masuk dari sisi utara ke gedung stasiun Tanah Abang yang baru di area melingkar di sisi depan. Sudah terpasang atapnya dan sudah kelihatan bentuknya. Nanti yang sisi selatan akan seperti itu.
Untuk angkutan-angkutan online ya seperti yang biasa kita lihat sebelumnya, di sini sudah ada shelternya ya, dan juga abang-abangnya istirahat sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Kita lihat lagi, cukup menarik ini nantinya ya. Di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan ubin berwarna orange ataupun kuning untuk para disabilitas. Ke arah samping itu ada semacam taman sedikit melingkar dan mulai diberikan ataupun ditanam beberapa tanaman. Nantinya akan menjadi area terbuka hijau bagi stasiun Tanah Abang. Satu lagi nanti yang ada di sini adalah area parkir sesuai yang kita lihat tadi di desainnya. Ini sengnya sudah rusak. Nah, ini adalah area parkir. Kemudian sisi belakang itu adalah gedung utama nampaknya untuk area-area concourse, kemudian area platform ataupun peron. Masih ada tower crane yang beroperasi di sini, ada dua ya kalau kita lihat. Oh sorry, yang di sana satu lagi untuk gedung parkir nampaknya. Kalau di gambar ada area parkirnya, lalu di seberang di Taman Jati Baru di sana di jalan yang ada di samping itu juga ada pembangunan gedung parkir. Sebenarnya koridor dengan kanopi yang sudah ada saat ini itu juga sangat membantu akses masyarakat menuju ke entrance ataupun area keluar masuk stasiun Tanah Abang yang lama. Dan di dekat pickup area ataupun pickup zone kendaraan online di sini terparkir kendaraan-kendaraan roda 2 dari abang-abang driver. Kemudian ke arah ujung itu ada ojek pangkalan ya. Cukup megah kalau sudah selesai nantinya. Tinggal bagaimana masyarakat menjaga fasilitas ini ya dengan baik dan tentunya terpelihara serta dapat bermanfaat bagi semua masyarakat yang ada, para pengguna moda transportasi. Jenis angkutan umum yang ada di sini ada bajai ya, roda 3 atau juga ada angkutan kota semacam mikrolet. Nah, di sini bau pesing barusan. Hanya saja ini bajainya sampai ke bagian depan ya, mungkin bisa antri di bagian dalam saja. Lalu beberapa area trotoar seperti yang pernah kita lihat juga sebelumnya dimanfaatkan untuk berjualan. Berarti para pedagang yang ada di sini, para PKL dan lainnya membutuhkan satu area khusus untuk mereka berkumpul berdagang dan tidak berada di trotoar, namun dapat dijangkau oleh masyarakat ya. Sehingga semuanya tertata dengan baik dan rapi. Untuk parkir ojek pangkalan di sini juga sudah disiapkan garis-garisnya. Di sore hari ini langit cukup cerah ya. Kemudian gambar-gambar yang diambil itu juga menghasilkan gambar yang lebih baik secara kualitas dan juga secara warna.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.